Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Novia Ekawati dari kelas 11. Saya Ainun Sukmadaryani dari kelas 12. Saya Muhammad Adita Dewi Farhan dari kelas 12. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pancasila sebagai Identitas Nasional di Tengah Tantangan Ideologi Transnasional. Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan juga kerakyatan merupakan nilai-nilai yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Pancasila tidak hanya sekedar sebagai dasar konstitusional, tapi juga sebagai pandangan hidup yang membimbing seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, mobilitas sosial lintas negara, muncul tantangan baru terhadap ideologi nasional. Salah satu tantangan tersebut datang dari ideologi transnasional, yaitu ideologi yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak dari suatu masyarakat dalam bangsa tersebut. Ideologi transnasional menyebar tidak hanya melalui jalur formal seperti pendidikan dan diplomasi, tetapi juga menyebar melalui media sosial, budaya populer, dan juga jaringan ekonomi global. Salah satu contoh dari ideologi transnasional yaitu ada liberalisme ekstrim, kapitalisme global, dan juga fundamentalisme keagamaan. Liberalisme ekstrim salah satunya yaitu kebebasan individu tanpa batas yang mendorong lahirnya individualisme dan juga materialisme. Di sisi lain ada fundamentalisme keagamaan yang bersifat eksklusif yang menimbulkan intoleransi dan perpecahan di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Untuk selanjutnya, dari rumusan masalah yang kami ambil, saya akan menjelaskan mengenai konsep ideologi transnasional dan pengaruhnya terhadap ideologi nasional. Ideologi transnasional adalah ideologi nasional adalah sistem nilai atau gagasan yang melintasi batas-batas geografis dan politik suatu negara, serta memengaruhi cara berpikir dan bertindak dari masyarakat dalam bangsa tersebut. Ideologi transnasional menurut Yudhilatif yaitu ideologi yang muncul sebagai respon terhadap dinamika global yang ditandai oleh keterbukaan informasi, mobilitas manusia, dan juga hubungan lintas budaya secara intens. Menurut Yudhilatif juga, ideologi transnasional dapat menggeser orientasi nilai-nilai lokal dan nasional yang sudah lama menjadi fondasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kailan menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki dimensi historis dan filosofis yang tidak dapat digantikan oleh ideologi asing yang bersifat pragmatis dan individualistik. Pengaruh ideologi transnasional dapat dilihat dari pola pikir masyarakat Indonesia. Salah satunya, terutama, dapat dilihat dari generasi muda. Mereka cenderung lebih menerima nilai-nilai liberal dan kapitalistik dibandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau semangat Pancasila. Jimli Ashidik menyebut fenomena ini sebagai disorientasi ideologis yang dapat melemahkan ketahanan nasional dan mengaburkan identitas kebangsaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman liberalisme ekstrem terhadap nilai-nilai Pancasila. Liberalisme ekstrem merupakan kebebasan secara mutlak tanpa mementingkan kepentingan kolektif dan norma sosial. Dalam konteks Indonesia, liberalisme ekstrem dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial. Ahmad Syarif Ma'rif mengatakan bahwa kebebasan yang tidak dapat disaring oleh tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik horizontal. Di bidang ekonomi, liberalisme ekstrem mendorong kapitalisme global yang menekankan efisiensi dan keuntungan semata. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar dan akses terhadap sumber daya semakin tidak merata.
Di bidang budaya, liberalisme ekstrim memunculkan gaya hidup yang sukmatif dan hedonistik. Yang selanjutnya, fundamentalisme keagamaan dan dampaknya terhadap persatuan bangsa. Fundamentalisme dapat menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Fundamentalisme keagamaan dapat seringkali masuk melalui media dakwah, media sosial dan juga bantuan luar negeri. Institusi keagamaan dan tokoh agama perlu menjadi garda terdepan dalam menolaknya fundamentalisme keagamaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Yang selanjutnya ada peran generasi muda dalam menjaga ideologi Pancasila. Generasi muda merupakan aset strategis dalam menjaga dan melestarikan ideologi Pancasila. Generasi muda tidak hanya sebagai penerus, akan tetapi juga sebagai penjaga dan pengembang nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan kontekstual. Di era digital, generasi muda menjadi kelompok yang paling terpapar oleh arus informasi global. Hal ini membawa dampak positif, yaitu berupa keterbukaan wawasan, dan membawa hal negatif juga berupa infiltrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Sehingga kita harus bisa menyaring informasi agar tidak terpengaruh oleh ideologi yang mengancam identitas Pancasila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Brian Leon Uje dari kelompok 9. Selanjutnya, Pancasila sebagai etika politik. Etika politik merupakan dimensi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut moralitas, integritas, dan tanggung jawab para pelaku politik terhadap rakyat dan negara. Ada beberapa poin yang saya ambil dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan nilai spiritual dan moral. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar politik dijalankan dengan penghormatan terhadap HAM, keadilan sosial dan martabat manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya politik yang eksklusif dan integratif. Sila keempat yaitu keadilan sosial bagi seluruh kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi pedoman dalam membangun sistem demokrasi yang beretika. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar politik dijalankan dengan orientasi pada pemerataan, kesejahteraan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf juga atas kurangnya penyampaian dalam materi dan juga pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.